Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-haqal Ghazali fi fatawi wa aqarrahu ghairu at-tafriq bis-safar bit-tafriq binahwil ba'. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang haramnya memisah antara budak perempuan dengan anaknya yang masih belum tamyiz, dipisah dengan sesamanya jual beli dari tasarruf-tasarruf yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Dan akad yang demikian itu dan praktek yang demikian itu menyebabkan batalnya akad. Kemudian musannif melanjutkan pembahasan dengan mengutip pendapat Imam Ghazali. Wa al-haqal Ghazali, dan Imam Al-Ghazali mengilhakkan, menyamakan di dalam kitab kumpulan fatwanya, wa aqarrahu ghairuh, dan pendapat ini diakui oleh ulama yang lain. At-tafriq, yaitu memisah antara budak perempuan dengan anaknya, bis safar, dipisah bukan dengan jual beli tapi dengan perjalanan atau bepergian. Bitafriki, disamakan dengan memisah antara keduanya, binahwil ba', dengan sesamanya jual beli. Walhasil, menurut Imam Ghazali, bahwa haramnya memisah antara amat dengan anaknya itu tidak harus dengan memindah kepemilikan seperti jual beli dan lainnya, tetapi juga haram memisah antara keduanya dengan safar, dengan perjalanan, meskipun tidak dijual salah satunya. Kemudian wa taradau fit tafriq baina zaujah wa waladiha. Selanjutnya Imam Ghazali juga memberlakukan hukum haram ini, hukum haram memisah antara ibu dengan anaknya, tidak hanya terbatas kepada budak perempuan dengan anaknya, tetapi antaranya istri dengan anaknya, atau antara suami memisah antara istri dengan anaknya, itu juga haram meskipun istri tadi adalah orang wa ingkarat hurratan, orang yang merdeka. Misalnya suami istri, suaminya mengambil anaknya dipisahkan dari istrinya, padahal anaknya masih belum tamyiz, maka menurut Imam Ghazali hukumnya juga haram, sama sebagaimana memisah antara budak dengan anaknya. Bi khilafil mutallaqah, berbeda dengan berbeda dengan perempuan yang sudah ditalak. Kalau sudah ditalak perempuannya maka tidak haram, karena liimkani suhbatiha lahu, karena dimungkinkan perempuan tadi dapat menyertainya, sebab suami sudah tidak punya hak untuk melarangnya. Tetapi kalau masih dalam ikatan suami istri, di mana suami masih berhak untuk melarang istrinya, kemudian anaknya diambil lalu dipisahkan dari istrinya, yang demikian itu kata Imam Ghazali juga termasuk dalam hukum haram, sebagaimana dalam cakupan hadis, man farraqa bainal walidah wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina hibbati yaumal qiyamah. Wal abu, adapun hukumnya bapak, wa in ala, meskipun ke atas kakek dari jalur ayah dan seterusnya, wal jaddah, dan kakek dari jalur ibu, memisahkan anak dari jaddahnya, memisahkan anak dari jadnya atau dari bapaknya. Wa in alat, meskipun kakek dari jalur ibu itu sampai ke atas, walau minal abi, meskipun dari jalur
ayat. Kal itu hukumnya sama memisah dengan Jadi kalau memang in adimat, idza adimat, apabila tidak ada ibunya. Maksudnya kalau ibu tidak ada berarti memisah antara anak dengan ab. Kalau ada kalau tidak ada ada ab, berarti memisah antara ab dan walad hukumnya sama dengan memisah antara walad dengan Tidak ada tidak ada ab, ada jad. Maka memisah antara walad dengan jad hukumnya sama dengan memisah antara walad dengan Amma ba'da tamyiz, adapun memisah antaranya anak dengan itu masuk usia tamyiz, fala yahrumu, maka hukumnya tidak haram. Listighna ilmu mayyizi, karena anak yang sudah tamyiz itu sudah dapat mandiri anil hadonati, dari hadona. Hadona itu merawat anak. Jadi haramnya memisah antara anak dengan ibu atau anak dengan bapak kalau tidak ada ibu dan seterusnya, itu apabila anak kecil tadi belum usia balik, yakni belum tamyiz, belum usia tamyiz. Sekira anak itu masih belum bisa mandiri, tidak bisa membersihkan badan sendiri, tidak bisa makan sendiri, masih bergantung kepada orang lain di dalam perawatannya. Tetapi kalau sudah tamyiz, sekira anak itu sudah bisa mandiri, maka hukumnya tidak diharamkan, tapi nanti makruh di belakang ada. Jadi memisah antaranya anak dengan ibunya, kalau anak ini sudah usia tamyiz maka tidak haram. Kira-kira ke tamyiz ya umumnya di atas 5 tahun, 6 sampai 7 tahun sudah tamyiz. Oleh sebab itu misalnya memondokkan anak yang masih kecil belum usia tamyiz, memisah antara anak sama ibu tidak boleh kalau menurut Imam Ghazali. Kalau memang anak itu masih membutuhkan hadonah, perawatan dari ibunya. Tapi kalau sudah usia tamyiz maka diperbolehkan. Katafrik, sebagaimana hukum memisah antara anak dengan ibu tadi, biwasiyatin, dengan wasiat, maka tidak haram. Karena tidak dapat dipastikan kapan terlaksananya wasiat itu. Wa'idkin juga memisah dengan memerdekakan karena tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Warohnin juga tidak haram memisah antara anak dan orang tua ibu tadi dengan menggadaikan salah satunya karena tidak ada perpindahan kepemilikan. Wa yajuzu tafriqu waladil bahimah, dan diperbolehkan memisah anak hewan ini staghna an ummihi, kalau memang anak itu sudah tidak membutuhkan perawatan dari induknya, bila banin, dengan minum air susunya, atau lainnya. Jadi kalau di atas tadi yang dibahas adalah memisah antara manusia dengan ibunya, anak manusia dengan ibunya. Kemudian demikian juga akan dibahas di sini hukum memisah antaranya hewan dengan induknya. Apabila hewan itu sudah tidak membutuhkan kepada perawatan induknya, maka hukumnya boleh, tapi makruh ya. Tapi kalau masih membutuhkan perawatan induknya, misalnya masih nyusu kepada induknya, tidak dapat dipisah dan tidak dapat digantikan dengan yang lainnya, maka hukumnya haram sebagaimana di dalam pembahasan mengenai budak perempuan dengan anaknya. Jadi sapi misalnya masih baru lahir, butuh perawatan induknya, kemudian dipisah padahal anaknya ini masih membutuhkan perawatan induknya, maka hukumnya adalah haram.
Tapi kalau sudah dapat digantikan dengan yang lainnya, misalnya dipisah kemudian dicukupi dengan susu dengan yang lainnya, maka hukumnya tidak apa-apa karena sudah istighna. Lakin yukrohu, akan tetapi memisah seperti itu hukumnya adalah makruh, kecuali kalau ada gharadid dzabhi. Kata para ulama, kalau ada gharadid dzabhi maka hukumnya boleh. Dzabhu mana? Kalau dzabhu anaknya ittifaq. Jadi kalau memang misalnya sapi baru melahirkan anak masih kecil, dipisah untuk disembelih anaknya, sepakat ulama, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk dipisah untuk disembelih induknya ada khilaf nanti di belakang. Kata frikil adami sebagaimana hukum memisah orang manusia, anak Adam, al-mumayyiz yang sudah tamyiz, qoblal bulu sebelum masuk usia balik, an ummin dipisah dari ibunya. Hukumnya boleh tapi makruh. Tadi kan disebutkan di atas haram memisah antara anak dengan ibunya apabila belum tamyiz. Kalau sudah tamyiz maka hukumnya adalah makruh. Fa illam yastaghni 'anil laban, apabila tidak dapat dipisahkan atau masih membutuhkan kepada laban induknya atau kepada air susu ibunya, haruma, maka haram memisah itu, wa batola, dan batal. Illa ingkana li gharadidz dzabhi, kecuali apabila memisah itu untuk tujuan menyembelih. Nah, jadi memisah antaranya hewan dengan induk hewan dengan anaknya, tadi dikatakan apabila masih membutuhkan kepada induknya maka tidak boleh, haram hukumnya. Kalau dijual maka batal. Misalnya kecuali kalau dapat dipenuhi kebutuhannya tanpa dengan induknya. Seperti misalnya jual ayam masih kecil-kecil itu. Nah, itu sebenarnya kalau memang itu tidak dapat dipenuhi kebutuhannya kecuali dengan induknya maka tidak boleh, haram dan tidak sah. Tapi kalau misalnya sudah dapat dipenuhi kebutuhannya tanpa dengan induknya, misalnya dikasih di tempat khusus, ada kasih lampu yang panas, kemudian dikasih makanan yang dapat menggantikan air susu induknya, maka hukumnya boleh tapi hukumnya makruh hukumnya. Sama seperti di atas tadi. Kecuali kalau untuk disembelih. Kalau untuk disembelih anaknya tidak ada khilaf, sepakat ulama mengatakan boleh. Tapi kalau untuk disembelih induknya, nah maka khilaf. Ada yang mengatakan illa li gharadidz dzabhi ini jawra alal itlaq, ya mutlak sudah menyembelih induknya atau menyembelih anaknya. Jadi misalnya sapi itu baru punya anak, kemudian induknya dipisah untuk dibelih jadi kurban, tidak apa-apa. Atau anaknya dipisah untuk disembelih, maka juga tidak apa-apa, sepakat ini. Tapi kalau induknya dipisah maka ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh karena mutlak gharadidz dzabhi baik induk atau anaknya. Ada yang mengatakan tidak, lakin bahatsa subuki, tetapi as-subuki membahas hurmata dzabhi ummihi ma'a baqaihi, haram memisah antaranya anak dengan induk untuk menyembelih, disembelih induknya saja ma'a baqaihi, serta anaknya masih ada, karena sama akibatnya anak ini menjadi tidak ada yang merawatnya menurut Imam Subuki. Wa haruma, sudah selesai masalah memisah antaranya anak dengan induk, sudah kita bahas selesai.